Bukan sekali ini saja Tuhan Yesus memberi kritik pada orang kaya. Apakah memang benar kekayaan itu bertentangan dengan surga? Apakah memang benar orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga? Dan apakah benar bahwa kekayaan itu sungguh-sungguh membuat orang tidak dipenuhi berkat surga? Mestinya pertanyaan-pertanyaan itu menggelitik kita. Loh, berarti Tuhan itu tidak berharap kita ini kaya. Loh, Tuhan itu ingin supaya kita juga miskin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sebenarnya diingatkan oleh Tuhan Yesus yang sekali lagi mengkritik bukan kekayaannya, tetapi kelekatan pada kekayaan itu, sehingga mengabaikan sesama. Apalagi baik dalam bacaan pertama maupun di dalam bacaan Injil, ditambahkan orang berpesta pora tanpa peduli di sekelilingnya. Ini bukan hal yang baru. Kalau kita seringkali membuka Alkitab, Tuhan itu sudah memperingatkan hal ini, soal ketidakpedulian, soal keserakan, soal ketidakpekaan pada orang miskin, orang yang menderita. Itu sudah diperingatkan Tuhan melalui hukum Musa, melalui juga warta para nabi. Di bacaan pertama itu ada Nabi Amos. Di dalam kitab hukum Musa atau di Taurat itu kita bisa melihat bahwa juga ada yang disebut tahun Yubelium, tahun ke-40, tahun ke-50, di mana orang harus melepaskan budak-budaknya, membebaskan budak-budaknya, memberi santunan pada janda-janda dan seterusnya. Semuanya ada. Tapi karena kekerasan hati, meskipun yang datang memperingatkan itu para nabi, bahkan Musa, bahkan dikatakan yang datang dari antara orang mati, yang bangkit dari antara orang mati, orang tetap tidak akan mendengarkan, atau orang masih sulit mendengarkan. Maka di sini mari kita melihat bahwa sebenarnya apa sih yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kekayaan di sini bisa kita artikan macam-macam, bukan hanya soal materi, orang yang punya, bukan hanya soal finansial, bukan hanya soal ekonomi. Tapi mari kita lebarkan juga ini terkait dengan segala sesuatu yang kita miliki, yang dianugerahkan pada Tuhan. Misalnya kepandaian, keterampilan, kemampuan, sederhana aja lah, bernyanyi. Tuhan menghendaki kita bekerja keras. Tuhan menghendaki kita berupaya keras untuk mengembangkan itu. Ingat misalnya perumpamaan talenta. Kita harus mengembangkan, bukan malah memendam. Disinilah kita diajak untuk mengembangkan berlipat-lipat ganda. Tapi pada saat yang bersamaan, Tuhan ingin juga agar kita memiliki dedikasi akan apa yang kita miliki ini. Tuhan juga ingin supaya kita berbagi dan peduli pada orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Paling dekat keluarga kita, lalu kemudian tetangga-tangga kita, lingkungan kita, paroki kita, masyarakat kita. Disinilah sebenarnya Tuhan ingin bukan hanya mengembangkan sekali lagi, tapi juga pada saat yang sama beranilah untuk keluar dari zona nyamanmu, berbagi apapun yang kau miliki, apapun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dalam antifon bacaan atau antifon yang Haleluya tadi, Yesus itu kaya. Iya benar. Tuhan Yesus itu putra Allah yang berkuasa, tapi ia rela menjadi miskin, rela menjadi manusia dan berbagi kekayaan rahmat bagi semua orang, sehingga semua orang mengalami rahmat Tuhan, sehingga semua orang mengalami kerahiman Tuhan. Itu yang dimaksud. Maka di sini saudara-saudara yang terkasih, sedikit atau banyak yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan pada kita,
kekayaan, tenaga, pikiran, bakat, keterampilan, kemampuan apapun yang kita miliki memang mengandung peran serta orang lain. Jangan lupa itu, ada peran serta orang lain, ada peran serta Tuhan. Karena itu, mari kita mulai berbagi demi keselamatan orang lain. Karena lewat itu, pada akhirnya juga menentukan keselamatan kita. Jangan sampai telat seperti orang kaya dalam cerita perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih punya kesempatan, berbagilah.